lanjut, amin. Yesus kau kekuatan di dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Kami mau memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Takkan kami takut. Kemenangan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus kau
Puji Tuhan, semangat yang luar biasa hari ini. Sedikit informasi dari kami, bahwasannya gereja ini tidak menyebarkan kolektor buat kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Biar kita menabur buat tempat ini, ada kotak di bawah kita persiapkan. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh taruh di kotak persembahan Bapak Ibu di kotak. Demikian informasi yang boleh kami berikan. Kita mau masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Apapun itu yang membuat kami tertawa, Bapak, belum tentu membuat kami nyaman, Tuhan. Tempat terindah kami, Bapak, diam di hadirat-Mu, mencurahkan isi hati kami di hadapan-Mu. Untuk
setiap nafas hidup kami. Biar hati kami memuliakan nama-Mu. Hai jiwaku, sembahlah Tuhan. Mari kita sembah, sembah, sembah Dia. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih menangkan Kamu.
kami menyembah-Mu bukan hanya dengan bibir saja Tuhan, tapi dengan ketaatan, dengan roh dan kebenaran, dengan segenap hati. Kami menghadap-Mu Bapa pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa kami yang termasuk di dalam bilangan angkatan yang Tuhan selamatkan dengan darah-Mu Yesus. Kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami, dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kami ingat firman-Mu Bapa di Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Selagi kami dengar firman-Mu Bapa, Engkau menyembuhkan setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, sehingga kami selesai ibadah tidak sama seperti waktu kami datang. Kami dimulai disembuhkan, kami dimuliakan, kami diperlengkapi. Beri kami roh hikmat dan wahyu, sehingga kami boleh mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam Yesus Kristus buat setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita yang siap terima pewahyuan sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Oke, pagi hari ini saya kembali ingin mengulang dan kemudian nanti ada penambahan saudara tentang apa yang saya sampaikan di minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar bahwa saudara dan saya memiliki panggilan yang tertinggi. Ya, buat yang minggu lalu datang, ini pengulangan dan juga pengingat kembali, lalu nanti ada tambahannya. Buat yang baru hari ini datang, saudara baru dengar, ya saya mohon izin, saya mau run through aja, artinya saya jelasin secara cepat saja. Ya, firman Tuhannya terambil dari Efesus 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-18, saudara. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Salah satu yang terkandung di dalam panggilan saudara dan saya yang disediakan Tuhan Allah, dapat saudara pelajari nanti di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, setiap kali bangsa Israel menaikkan pujian penyembahan kepada Allah, mereka juga biasanya ada di situ menempatkan korban bakaran, saudara, yang bentuknya baik itu domba, ya, atau itu lembu dibakar sebagai korban penghapus dosa, ya, di luar halaman bait suci, saudara. Dan mereka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan Allah. Waktu mereka di padang gurun, mereka juga menaikkan puji-pujian bagi Allah. Kadang mereka naik ke atas gunung menaikkan puji-pujian bagi Allah. Saudara dan saya, kita nggak lagi membakar korban karena kita sudah punya korban bakaran, korban penebus dosa yang sudah berkorban sekali untuk selamanya. Jadi nggak berulang-ulang setiap tahun. Saudara kita agama yang seberang, saudara, agama tetangga, mereka akan melakukan itu, ritual itu, saudara, nanti tanggal 29 bulan ini, saudara, yang disebut dengan ibadah Idul Adha, ya. Dalam masa lampau itu dilakukan awal oleh orang Yahudi atau orang Israel. Tetapi Yesus Kristus menjadi korban buat saudara dan saya sekali untuk selamanya. Makanya di atas kayu salib dikatakan sudah selesai. Sudah selesai artinya nggak berulang-ulang, saudara. Nah, Tuhan Yesus makanya disebut waktu dia lewat di depan Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Korban dari binatang, saudara, itu tidak menghapus, itu menutupi dosa, saudara. Sampai kapan? Sampai setahun ke depan. Ketika korban itu dibakar, mereka menaikkan puji-pujian, saudara. Dan pada zaman itu, saudara, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Allah senang dengan puji-pujian, ketika Tuhan Allah menerima korban bakaran tersebut, disebut di dalam Alkitab bahwa asap korban itu, asap bakaran itu bagaikan dupa yang harum, saudara. Lalu mereka menyanyikan puji-pujian di mata Allah.
bahwa dupa yang harum ini naik ke atas sorga saudara bersama dengan pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu juga disebut dengan kata lain doa saudara. Jadi doa, ada yang saudara berdoa memohon, ada yang doa minta pertolongan, tapi memuji dan menyembah Tuhan itu juga adalah bagian dari doa. Nanti saudara baca ya, kita buka aja coba di Wahyu pasal 8. Wahyu pasal 8 ayatnya yang ketiga. Wahyu pasal 8 ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan apa? Doa semua orang kudus di atas apa? Mezbah emas di hadapan tata itu. Ayat 4 sama-sama 1, 2, 3. Maka apa? Naiklah apa? Bersama-sama dengan apa? Dari apa? Tangan malaikat kemana? Ada. Jadi di perjanjian lama saudara, waktu itu terjadi dan Allah bersukacita saudara, maka Allah mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa buat umat Israel sampai setahun ke depan. Maka dalam mereka bercocok tanam, mereka akan menuai hasil yang disebut panen. Ternak mereka nggak ada yang sakit dan gemuk-gemuk, ya, dan menghasilkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Perempuan-perempuan yang mandul akan mendapatkan anak, saudara. Usaha mereka akan diberkati luar biasa. Tetapi itu perjanjian lama, saudara. Di masa sesudah Yesus mati di atas kayu salib, kita nggak lakukan lagi korban bakaran, saudara. Tapi kita masih melakukan pujian penyembahan. Rasul Paulus berkata, kalau yang perjanjian lama saja demikian kemuliaannya, apalagi perjanjian baru, saudara. Maka ketika saudara tadi menyanyikan pujian penyembahan, kalau saudara nyanyikan itu dari hati yang paling dalam, saudara bersyukur kepada Tuhan, saudara memuji Dia sebab Dia, Alkitab tadi katakan Dia Bapa yang mulia, saudara. Saya yakin dan percaya, selagi saudara dengar khotbah ini pun, Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati keluarga saudara. Tuhan memberkati bisnis saudara, karir saudara. Yang percaya katakan amin, amin. Kemarin saya khotbah, saya tampilkan pilihan buat saudara. Dari 2 gambar ini, mana yang saudara pilih? Minggu lalu semua pilih dolar, saudara. Saudara gak pilih pisang. Tapi kalau saudara bawa 2 benda ini ke kebun binatang Ragunan, ke kandang monyet, maka monyet pilih apa? Pisang. Monyet pilih pisang, saudara. Buat saudara lebih bernilai dolar, karena menurut pengertian saudara bahwa nilai dolar itu bisa membeli lebih banyak pisang. Tetapi buat monyet, saudara, dia gak peduli dolar, karena juga dia gak mungkin ke Indomaret dan belanja, saudara. Dia gak akan mungkin pakai dolar itu untuk bertransaksi atau dia vacation dan melakukan healing, saudara. Maka dia akan lebih pilih banana, saudara. Ya, karena buat dia pisang lebih bernilai dan pisang lebih berguna. Saudara dan saya di dalam kehidupan ini, apa yang saudara lakukan sehingga saudara berani spend money, keluarkan sejumlah uang, saudara bangun pagi mau melakukan sesuatu, ya, kejar-kejar kereta mungkin, kejar-kejar busway mungkin, ya kan, kejar-kejar pekerjaan, kejar-kejar karir, kejar-kejar promosi, kejar-kejar order, karena ada hal yang menurut saudara penting, tetapi mungkin buat orang lain gak penting, saudara. Oleh karenanya kita punya panggilan tertinggi, cuman kita banyak yang gak tahu. Sebab itu Rasul Paulus mengajar kita supaya kita dikasih roh hikmat dan wahyu, supaya kita kenal Tuhan dengan benar, saudara. Dan pilihan itu terjadi di Taman Eden. Tuhan gak mau saudara dan saya memilih Tuhan karena terpaksa. Ada banyak polemik terjadi, lalu polemik itu muncul dalam sebuah pertanyaan. Kalau Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa akan makan buah dari pohon yang gak boleh itu, kenapa ditaruh pohon itu? Karena Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kehendak bebas. Bahasa saya, saudara dan saya punya hak pilih. Tetapi kita tahu kisahnya, saudara,
bahwa akhirnya hak pilih yang dimiliki oleh Hawa dan Adam dipakai, kalau bahasa saya, untuk pilih banana, untuk pilih pisang, untuk pilih yang kecil, saudara. Saya udah khotbah ini beberapa kali, bahkan saya pernah khotbahkan di GB Fatmawati, saudara. Di dalam rumus matematika kita mengenal tanda baca ini, saudara. Kalau yang biru ini disebutnya lebih dari, ya, ini lebih dari. Semua dari kita suka yang lebih dari. Saya punya gaji yang lebih dari kawan saya punya rumah yang lebih besar daripada tetangga saya punya bisnis yang omsetnya lebih daripada kompetitor. Kita suka lebih dari, karena yang lebih dari ini yang biasanya kita sebut sebagai kelimpahan, saudara, ya. Dan Tuhan Yesus berjanji di Yohanes 10 ayat 10 bahwa aku datang untuk memberi kamu hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan, saudara. Tetapi kelimpahan yang ada di mindset kita, kelimpahan yang kita pikir itu kelimpahan secara materi, saudara. Minimal dalam hidup ya sama lah, atau kita sebut pas-pasan. Kalau secara gaji diukur dengan UMR, upah minimum regional, ya. Tetapi yang paling kita hindari adalah kurang dari. Nah, lambang kurang dari ini, saudara, biasanya kita sebut sebagai krisis, ya, krisis keuangan. Banyak seminar 10 tahun terakhir ya mengajarkan supaya saudara lebih dari. Biasanya judul seminarnya namanya Financial Freedom. Supaya saudara punya kebebasan finansial. Ada istilahnya ternak uang, ya. Padahal ternak uang sendiri udah tutup, saudara. Itu salah satu startup ya yang digawangi oleh seorang anak muda, ya. Visinya bagus, misinya bagus, saudara, tapi sudah tutup. Ya, berarti uangnya nggak beternak, saudara. Kita pengen namanya ada lagi passive income, bahwa ketika saya lagi tidur uang bekerja buat saya. Itu konsep-konsep kelimpahan versi bahasa saya, itu versi banana, saudara. Itu versi manusia, saudara. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika dia memilih yang menurut saya kurang dari, saudara. Kalau kita perhatikan di kitab Kejadian bahwa Tuhan itu bikinnya apa, saudara? Tuhan bikin taman, saudara. Kalau Tuhan bikin taman, itu artinya jumlah pohon di dalam taman itu lebih daripada satu pohon yang dipilih oleh Adam dan Hawa, saudara. Sampai sini kira-kira paham? Bahwa yang Tuhan sediakan buat manusia itu taman. Tetapi yang dilihat oleh Adam dan Hawa itu satu pohon. Tuhan selalu punya konsep more than enough. Tadi saudara nyanyi Yahweh, ya kan? Rafa, apalagi? Elohim, apalagi? Shaddai. Habis Shaddai ditambahin lagi Jireh. El Shaddai sama Jireh punya satu konsep yang sama, bahwa dia Allah yang menyediakan, saudara. Dia menyediakan yang saudara perlu. Dia menyediakan bahkan lebih daripada yang saudara perlu. Bahkan di kitab Efesus nanti saudara baca saja sendiri di pasal yang ketiga, bahwa dia adalah Tuhan yang menjawab doa saudara dan saya lebih daripada yang saudara doakan ataupun pikirkan. Jadi apa yang saudara pikirkan itu punya satu level yang sama dengan doa. Jadi bijaklah dengan apa yang saudara pikirkan. Tapi karena mereka pilih satu ini, saudara, mereka dibuang. Saya punya gambaran di depan, saudara. Awalnya manusia itu mulia dan ilahi, saudara. Kenapa saya sebut ilahi? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak bisa mati, tidak bisa sakit, tidak bisa miskin, tidak bisa lemah, tidak bisa capek, saudara. Punya kecerdasan yang sama seperti Allah. Alkitab berkata bahwa Adam menamai semua hewan yang ada di bumi, saudara. Saudara sebut nama 5 ikan aja belum tentu bisa.
Apalagi dulu kita belajar biologi, saudara. Ada istilah Latin dari masing-masing binatang. Kalau udah ulangan suruh sebut itu kita pusing, saudara. Tapi Adam dia bisa sebutin, dia namain semua hewan itu, saudara. Betapa cerdasnya Adam. Saya udah sering khotbah sama saudara. Saya seorang yang mempercayai teologi bahwa Adam dan Hawa itu bisa terbang. Adam dan Hawa bisa hidup di dalam air, saudara. Karena Tuhan berfirman, berkuasalah kamu atas burung-burung di udara. Artinya Adam bisa lakukan yang burung bisa lakukan. Adam juga diperintahkan, berkuasalah kamu atas ikan-ikan di laut. Itu berarti dia bisa melakukan yang ikan bisa lakukan, saudara. Tetapi karena dosa, dia diusir dari hadirat Allah. Dia diusir dari Taman Eden. Lalu dikatakan oleh Tuhan, dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Dulu hanya debu tanah Adam, dikasih ilahi, nafas ilahi, sehingga dia menjadi makhluk yang hidup, saudara. Tapi karena jatuh di dalam dosa, bahasa saya, dia kembali kepada status debu dan tanah, dust and ground. Coba kita buka aja biar gak penasaran. Kejadian pasal yang ketiga. Ini penting buat saya ulang lagi, saudara. Kejadian pasal yang ketiga. Kita baca dulu, saudara, ayatnya yang ke-11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah kau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Apa maksudnya telanjang, saudara? Bahasa, mungkin saudara pernah dengar ya, kalau penari telanjang itu bahasa Inggrisnya apa? Striptease. Karena kenapa dibilang striptease? Karena dia di strip off. Strip off tuh kayak orang tuh bajunya dicopotin gitu loh, saudara. Itu namanya strip off gitu. Telanjang di sini, saudara, karena kemuliaan Allah yang Adam dan Hawa punya, dengan segala kekayaannya, di strip off. Kalau saudara ingat orang-orang yang koruptor, itu ada istilahnya dimiskinkan. Nah, dimiskinkan itu juga punya pengertian yang sama, di strip off, saudara. Ditarik paksa, saudara. Dimiskinkan, ditelanjangi, gak punya apa-apa, saudara. Dan kita baca ayat yang ke-16. Kejadian 3:16. Firman-Nya kepada perempuan itu apa? Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat apa? Sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka apa? Terkutuklah apa? Tanah. Terkutuklah tanah karena engkau, apalagi dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan apa? Nah, katakan sama saya, dengan berpeluh. Ini gak sadar banyak orang. Dengan berpeluh tuh artinya berkeringat. Nggak ada yang salah sama keringat, tapi ini adalah pengertian bahwa saudara tuh berjuang udah susah payah. Dalam terminologi bahasa Indonesia ada namanya sudah apa itu? Peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi hasilnya nggak seberapa, saudara. Tahukah saudara bahwa di zaman perjanjian lama, imam-imam yang melayani di bait Allah itu tidak boleh berkeringat. Kenapa tidak boleh berkeringat? Karena keringat adalah simbol bahwa engkau melakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu sendiri, tetapi tidak ada hasil. Usaha maksimal, hasil minimal, saudara. Tahu dari mana? Coba kita buka Yehezkiel 44 ayat 18. Yehezkiel 44 ayat 18.
Mereka harus memakai daster maksudnya saudara ya, daster lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Jadi keringat itu kutuk, saudara. Dalam konteks bukan saudara olahraga nggak boleh keringetan. Sama lah, coba saudara udah olahraga capek-capek, gue udah lari ya, gue udah ini tapi nggak kurus-kurus. Itu sama aja kayak udah usaha maksimal hasilnya minimal. Tetapi tidak kebetulan waktu Tuhan Yesus dia berdoa di Taman Getsemani, Alkitab mencatat bahwa dia berdoa sambil apa? Sambil sampai darahnya itu mengucur keluar dari mana? Pori-pori bercampur dengan keringat. Berpeluh, bercampur dengan peluhnya, lalu jatuh kemana? Tanah. Bahwa bagi saudara dan saya yang percaya Yesus, tanah yang tadinya terkutuk karena keringat dan darah Yesus nyampur jadi satu jatuh ke tanah. Setiap tanah yang saudara injak diberkati Tuhan. Kutuk keringat dihapus. Yes. Saya dulu nggak paham tentang ini, tapi Tuhan terus bukain. Dan minggu lalu saya kasih saudara diagram ini. Diagram ini bukan buatan saya. Diagram ini buatan Richard Dawkins, seorang psikiater yang mengukur, membuat penelitian lalu mengukur subconsciousness and consciousness of human. Kesadaran dan alam bawah sadar manusia. Dan ternyata setiap manusia itu kesadarannya ada gelombangnya, saudara. Jadi ini gelombang-gelombang. Ya. Yang paling bawah gelombangnya itu 0. Ini angkanya 0. Makanya kalau orang masuk ICU, ya, udah ditempel kabel sana sini, ada alat pacu jantung, kalau meninggal dia nggak lagi begini gelombangnya. Gelombangnya gimana? Rata lurus. Kalau saudara lihat di sebelah kiri ada angka 0. Jadi orang yang meninggal itu gelombang kesadarannya 0. Naik ke atas, ya, gelombang itu angkanya 20, yaitu shame, rasa malu. Naik lagi ke atas, guilt, 30, itu rasa bersalah, rasa duka, rasa takut, keinginan atau gairah, marah, kesombongan, ya, sombong sama rendah diri sama aja, saudara. Ya, saudara minderan tuh di sini nih, ya. Nah ini saya bilang area dust and ground, debu dan tanah. Iblis mau saudara dan saya terus, saudara yang di sini dia bawa turun terus sampai ke sini, saudara. Ini yang dia mau, saudara. Saudara bisa aja di sini punya harta banyak, bisa, tapi nggak tenang hidupnya, khawatir hidupnya, takut. Saya masih ingat kesaksian pendeta Alex Abraham Tanu Saputra, almarhum, gembala gereja Bethany Indonesia sebelumnya, yang mendirikan gereja Bethel Indonesia Bethany dengan slogan Successful Family, saudara. Yang sekarang gerejanya di mana-mana. Ya, pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo itu hanya salah satu dari wakilnya saat itu. Ya, yang pelopornya itu namanya pendeta Alex Abraham Tanu Saputra. Singkat cerita, dulu dia itu cuma pedagang di pasar, saudara. Yang pakai kaos biasa, pakai celana biasa, yang kemana-mana bangun harus subuh-subuh, dagang di pasar, dagangnya dagang ikan katanya. Ini kesaksian dia, saudara. Lalu dia dulu benci banget sama orang Kristen, sampai akhirnya dia percaya Yesus, saudara. Nah waktu dia percaya Yesus, dia percaya bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin sukses, saudara. Tetapi dia saking jatuh cintanya sama Tuhan Yesus, dia sering nginjil kemana-mana, saudara. Ya biasanya orang bersaksi kemana-mana, saudara. Dia sering nginjil kemana-mana. Nah singkat cerita, saudara, ketemulah dia dengan seseorang yang mau jual tanah. Dia ketemu sama seseorang yang mau jual tanah, lalu dia bilang begini, boleh gak saya tawarin tanah kamu, tapi saya markup dulu harganya buat komisi saya. Berapapun yang saya markup, selisihnya buat saya, boleh gak? Boleh. Singkat cerita, dia markup cukup besar, saudara. Laku. Kaya mendadak dalam semalam, saudara. Wow, luar biasa. Apa yang dia lakuin? Dia beli langsung Mercedes-Benz zaman itu tahun 80-an, saudara.
Gak banyak orang punya Mercedes-Benz. Wah, dengan bangganya dia punya Mercedes-Benz walaupun cuma pedagang di pasar. Tapi apa yang dia katakan saudara? Dikit-dikit nengok jendela, Mercy-nya masih ada apa enggak. Mau tidur, takut ada maling, nengok lagi, Mercy-nya masih ada apa enggak. Waktu dia pergi ke pasar, cuma naik mobil pickup, dia kepikir di pasar, nanti mobilnya lecet enggak? Mobilnya ada yang maling enggak? Lalu dia berpikir, dia doa sama Tuhan, Tuhan kenapa sekarang saya kaya kok jadi takut? Kenapa saya kaya sekarang jadi stres? Apa yang dia lakuin? Dia jual Mercy-nya saudara. Lalu dia kasih uangnya buat pekerjaan Tuhan. Iblis gak masalah saudara kaya. Iblis gak masalah saudara dipromosi sampai level tertinggi. Iblis gak masalah bisnis saudara ekspansi kemana-mana, selama saudara ada di wilayahnya iblis, di zonanya iblis. Pride. Nih gue, lu cuman siapa? Atau aduh maaf ya saya mau orangnya gak bisaan, atau saya mau gak apa-apa. Iblis gak peduli. Tapi waktu saudara mau bilang saya sekarang mau taat sama Tuhan, nah ini masalah nih. Ini masalah. Saudara tahu nggak? Di zaman Kisah Rasul ada loh orang-orang Kristen yang hidupnya secara finansial itu sebetulnya susah. Uangnya nggak banyak. Bahkan mereka banyak terkumpul di satu kota yang namanya Makedonia. Maka nanti saudara baca di kitab 2 Korintus bahwa Rasul Paulus itu kumpulin uang, ngadain apa namanya, kumpul-kumpul uang lah, ya. Untuk apa? Untuk jemaat di Makedonia. Jadi saling berbagi gitu loh. Tetapi saudara, Rasul Paulus bersaksi, sekalipun mereka miskin. Ini kata Paulus, nanti saudara baca di 2 Korintus. Sekalipun mereka miskin di dalam secara ekonomi, tapi mereka limpah dengan syukur. Mereka limpah dengan mengikut Tuhan. Mereka limpah dengan ketaatan sama Tuhan. Gak ada gunanya saudara punya Mercy, tapi kalau hujan saudara tetap gak ke gereja. Tuhan akan jauh lebih menghargai orang yang jalan kaki ke gereja hujan-hujanan saudara. Karena Tuhan hari-hari ini cari siapa yang mau masuk ke dalam kemuliaannya Tuhan. Adalah orang-orang yang mau belajar taat. Saya mau share aja kesaksian saya pribadi lah. Coba saudara siap-siap buka Mazmur ya. Dulu saya juga secara ekonomi biasa aja saudara, ya secara ekonomi biasa aja. Tapi ya bolehlah hari ini saya pikir secara ukuran, ya di TikTok dibilang apa di TikTok tuh, bahwa hanya 1% orang di dunia yang punya income 500 juta setahun katanya. Ya 500 juta setahun. Saya hitung-hitung wah masih masuk nih gua nih 1%. Ada lagi kemarin JP Morgan itu lembaga keuangan dunia saudara. Karyawannya 30.000 di seluruh dunia. Baru-baru ini dia bikin satu divisi. Nama divisinya Ultra Rich. Ultra Rich. Jadi mereka mau mendekati orang-orang yang bukan super kaya lagi, ini udah ultra. Nah, diteliti di seluruh dunia hanya ada 700. Hanya aja 700 saudara. Nah, kekayaan satu orangnya itu 15 triliun saudara. 15 triliun. Wow, saya bilang gile juga ya. Dan itu berapa populasinya di dunia? 0,001%. 1% aja belum tentu kita semua ada di sini. Tapi saya dulu bermimpi, Tuhan, saya pengen loh income saya jangan UMR mulu gitu. Saya ketemu satu firman saudara. Karena memang jalan keluar kita hanya ada pada firman Tuhan saudara. Mazmur 113. Nah, ayo. Mazmur 113 ayat 7 sampai 8. Yuk. Yang mau diberkati Tuhan nih secara materi nih, ini ayatnya nih. Waduh, yang lagi pada bokeh langsung demen nih, cepet nih mukanya langsung. Mazmur 113 ayat 7 sampai 8. Ini saya baca tiap hari. Saya sama istri ucapin tiap pagi tiap malam kejadian. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia menegakkan orang yang hina dari apa? Stop. Dari dalam apa nih? Tadi kan kutukannya apa? Dari debu tanah. Ia menegakkan orang yang hina. Menegakkan itu berarti gini nih. Ini dari debu nih ditegakin naik ke atas.
menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk apa? Mendudukan dia apa? Bersama-sama dengan para bangsawan bangsa. Oh, ini saya ucapin dulu saudara. Tahun 2006, 2007 kejadian. Tuhan mau saudara dan saya masuk dari debu tanah, naik gelombangnya ke atas saudara. Bagi saya ini zona iblis nih. Ini zona netral nih. Ini jiwa nih saudara. Di sini ada reason, ada acceptance, willingness, neutrality, courage. Ini terkait jiwa saudara. Orang mikir baik benar, ya masuk logika apa enggak. Tapi saudara dan saya, kita nggak hidup karena logika. Kita hidup karena iman, saudara. Kita hidup bukan karena perasaan. Kita hidup karena iman. Amin. Kalau Yosua, waktu dia mau masuk kota Yeriko, Tuhan bilang apa? Kamu kelilingin itu kota, ya. Dari hari pertama sampai hari ke-6, kamu kelilingin sekali. Nanti di hari ke-7, kamu kelilingin 7 kali. Berarti kelilingnya berapa kali? 13 kali. Kamu kelilingin, nanti temboknya runtuh. Masuk logika gak? Gak masuk. Masuknya paling atas, enlightenment. Apa tuh enlightenment? Diterangi. Supaya saudara dapat roh hikmat dan wahyu, supaya mata hatimu terang. Satu ketika bujangnya Elisa ketakutan karena tentara pada kepung rumahnya Elisa. Nama bujangnya Gehazi. Elisa bilang apa sama Gehazi? Tenang saja, yang menyertai kita lebih banyak daripada tentara itu. Gehazi lihat, gak ada orang. Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata Gehazi. Waktu mata Gehazi kebuka, dia lihat bala tentara Allah ribuan, saudara. Mungkin saudara dalam hari-hari ini ngadepin pergumulan, rasanya sendirian. Enggak, saudara. Ada Yesus serta saudara. Selama ada Yesus, masih ada mujizat, saudara. Selama ada Yesus, masih ada jalan keluar. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Di sini saudara akan melihat, wah, oh begini ya. Kalau saudara jadi Yosua, kelilingin Yeriko, saudara, capek. Nanti saudara Google deh, Yeriko tuh segede apa? Gambaran saya ya kurang lebih kayak Kota Harapan Indah lah, ya mulai dari McDonald sampai Transera tuh. Tapi itu tembok, saudara, saking tebalnya, di atas tembok bisa lomba pacuan kuda. Kebayang gak tebalnya berapa? Di atas tembok bisa bangun properti, bangun perumahan. Makanya waktu Musa kirim 12 pengintai, saudara, lalu bukan Musa, waktu Yosua masuk kota Yeriko, ngutus pengintai, saudara, ngutus mata-matanya itu keluar dari rumah Rahab pakai tali merah, saudara. Keluar dari rumah Rahab lewat apa? Dinding tembok. Berarti rumahnya di atas tembok, saudara. Berapa gede? Kebayang gak? Ini tembok bakal runtuh kalau kamu apa? Puterin aja. Ini logikanya masuk di mana? Puterin aja. Lalu di hari ke-7 Alkitab bilang apa? Yosua disuruh bawa apa? Alat musik, disuruh pilih orang-orang untuk nyanyi. Kamu kelilingin itu kota 7 kali sambil apa? Nyanyi. Kan saya udah bilang, saudara, waktu saudara naikin pujian penyembahan, pujian penyembahan saudara itu dibawa sama tangan malaikat ke hadapan Allah. Dan waktu Allah disukakan karena apa yang saudara lakukan, mujizat pasti terjadi, saudara. Alkitab bilang temboknya runtuh, saudara. Kenapa temboknya runtuh? Karena bukan keringat Yosua, bukan usaha Yosua, tapi kekuatan Allah. Sebab itu saya ingatkan kepada kita semua, saudara, bahwa dunia ini ibarat gelombang-gelombang. Kemarin kan saya udah share sama saudara. Saya mau tanya sekali lagi deh, biar saudara lebih paham. Saya minta waktu 5 menit lagi. Orang baik bisa nyasar gak? Orang jahat bisa ketemu alamat gak? Bisa. Orang jahat pakai Google Map, nyampe dia GBAC Tropis. Orang baik
bisa nyasar kalau nggak ada petunjuk yang tepat, saudara. Di sekitar kita nih banyak gelombang, ada gelombang wifi, ada gelombang radio, saudara. Dan waktu manusia keluar dari Taman Eden, dia keluar dari gelombangnya Tuhan. Dia nggak bisa lagi dengar, saudara, apa yang Tuhan mau. Dia nggak bisa lihat lagi apa yang menjadi tujuan Tuhan, saudara. Itu yang iblis sedang lakukan hari-hari ini, supaya saudara nggak masuk enlightenment, diterangi. Makanya ada lagu, firman-Mu apa? Pelita bagi kaki. Kenapa dibilang pelita bagi kaki? Karena kamu nggak tahu kemana harus melangkah. Kamu nggak tahu kemana harus berjalan. Kemarin yang datang komsel kan saya bilang saya mau ada ketemu orang ini nanti 1:30. 1:30. Kemarin dia WA, bisa nggak 1:30? Is it okay? 1:30? We sit together and talk. Saya bilang perfect, sure. Nah, lalu saya ada teleponan kemarin, ditelepon sama seorang kawan yang punya informasi tentang pertemuan nanti. Teman saya telepon dari Jepang. Ya Jun, begini, yang kira-kira dia butuh gini. Karena dia tahu saya anak Tuhan, dia bilang, at the end Jun, ya biar Tuhan taruh apa yang di mulut kamu lah. Biar Tuhan taruh apa yang di mulut kamu. Ikut apa yang Tuhan mau aja. Saya kadang-kadang berpikir, saudara, ada begitu banyak pintu yang terbuka di hadapan kita, tapi gak semua pintu harus kita masuki, saudara. Biarlah Tuhan yang tuntun kita, karena kita udah masuk di sini. Iblis mau saudara gak nyambung koneksinya sama Tuhan. Iblis mau saudara asik sendiri dengan apa yang menjadi yang saudara pikir tadi dolar. Saudara, monyet gak akan pernah happy dikasih dolar, saudara. Dikasih pisang dia happy. Hari-hari ini manusia, saudara, apa sih happy-nya? Tiket konser rebutan. Nah, kan? Apa sih happy-nya? Rasanya udah punya suami yang ganteng, harta yang banyak, selingkuh pakai aplikasi Gojek lagi, keren banget saya bilang. Saya bilang sekalian aja pakai Outlook, pakai webmail ya kan. Apa sih yang dicari sama orang, saudara? Tapi dari dulu sampai sekarang Yesus Kristus tetap sama, saudara. Tuhan Allah tetap sama. Bahwa yang dianggap Tuhan Allah penting adalah saudara. Yang Tuhan Allah anggap mulia dan berharga adalah saudara. Sebab itu 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan bahwa saudara dan saya tidak ditebus dengan emas dan perak. Saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal. Dia gak lihat perpuluhan saudara, dia gak lihat rumah saudara, dia gak lihat cita-cita saudara. Yang dia lihat saudara, hati saudara, itu yang dia lihat. Makanya saya sampaikan kemarin kan, itu yang diharapkan oleh iblis. Tapi kita sama-sama tahu akhirnya iblis gagal. Lucifer atau nama sebelumnya adalah Halel bin Shakar. Di Yesaya 14, di Yeskel 28 nanti saudara baca bahwa Lucifer itu adalah nama yang disematkan berdasarkan bahasa Latin Vulgata, saudara. Bahasa asli Ibraninya nama Lucifer adalah Halel ben Shakar, yang memiliki arti putra fajar atau bintang terang. Makanya Rasul Paulus katakan iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Badannya terbuat dari rebana kecapi suling, saudara. Karena dialah malaikat utama yang memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab bilang kau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Apa sih kecurangannya? Dia mau gantikan Allah, saudara. Allah usir dan buang dia ke bumi. Tapi Alkitab menyatakan sepertiga malaikat sorga, sekian banyak malaikat sorga turut serta. Sehingga bahasa saya kemarin apa? Bahwa di sorga kekosongan para penyembah, saudara. Yesus gak mati buat
Heilel ben Syakar. Yesus nggak pernah menebus malaikat. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, waktu gelombangnya manusia, bahasa saya, disconnected dengan Tuhan, Tuhan utus anak yang tunggal. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan apa? Menyembah Bapa dalam apa? Roh dan kebenaran. Sebab Bapa apa? Penyembah bukan hanya dengan mulut. Karena Tuhan pernah kecewa bangsa Israel hanya memuliakan Allah dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Apa maksudnya menyembah? Menyembah adalah taat sama Tuhan, saudara. Taat sama Tuhan. Apa-apa minta petunjuk Tuhan. Bergerak karena Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, mari lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan. Ini yang namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Gak harus suaranya bagus, gak harus bisa main musik, saudara. Makanya firman Tuhan berkata di Yohanes 4 ini. Sebelum dia ngomong ini, dia ketemu siapa sih? Ketemu seorang perempuan yang ngambil air ke sumur siang-siang. Padahal tradisi saat itu ngambil air pagi-pagi. Kenapa siang-siang? Karena dia punya air. Karena hidupnya gak bener, saudara. Punya 5 suami, terus sekarang lagi dekat sama yang ke-6. Kalau zaman sekarang dia menjalankan poliandri, saudara. Kalau satu pria punya banyak istri, poligami. Kalau satu istri punya banyak suami, itu namanya poliandri, saudara. Berarti apa? Dia mencari sesuatu yang gak pernah puas. Gak pernah puas. Sampai Tuhan Yesus bilang, boleh gak bagi air? Mana mungkin kamu orang Israel, saya orang Samaria, minta air dari saya. Oh, kata Tuhan Yesus apa? Kalau kamu minum air itu, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air dari saya, kamu gak akan haus lagi. Baru keluar nih, saatnya akan tiba. Dan sudah datang, bahwa kita akan menyembah Allah. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa menyembah dalam roh dan kebenaran? Dalam kebenaran saudara hidup benar. Hidup benar. Hidup benar, hidup taat yuk hari-hari ini yuk. Hidup dalam ketaatan. Apa sih yang saudara cari? Apa yang kita cari sih? Pada saat di sini Tuhan akan janjikan saudara kelimpahan. Apa maksudnya kelimpahan? Kelimpahan dikatakan aku akan memberikan kepadamu hidup. Nah, hidup dalam bahasa Yunaninya itu adalah, katakan bersama-sama yuk, 1, 2, 3, zoe. Hidup di sini adalah zoe. Ada lagi bahasa Yunani hidup yang mungkin saudara lebih familiar, itu bios. Makanya saudara belajar biologi. Tapi biologi atau bios itu hidup yang apa? Hidup yang ini nih saudara. Nih, dust and ground, debu tanah. Yang firman Tuhan berkata hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu. Tapi kalau zoe itu hidup in glory and godly. Apa itu hidup zoe? Hidupnya Allah sendiri. Pernah dengar istilah kerasukan setan? Kenapa sih iblis mau merasuk? Kenapa iblis mau merasuk? Supaya saudara tetap jadi debu dan tanah. Karena sama levelnya. Kenapa sama levelnya? Loh, kita debu tanah loh tanpa roh Allah. Dan Tuhan bilang sama iblis, debu dan tanahlah yang menjadi makanan. Nah, makanya dia rasuk. Makanya dia rasuk, saudara. Karena dia tahu konsep ini. Unity. Nyatu. Makanya Roh Kudus dia gak tinggal di luar saudara. Roh Kudus apa? Tinggal dalam saudara. Supaya saudara punya zoe. Nanti minggu depan saya lebih banyak bahas zoe ini. Ya. Karena zoe inilah yang limpah di dalam saudara. Kalau dia limpah di dalam saudara, saudara gak perlu healing ke karaoke. Saudara gak perlu healing jalan-jalan kemanapun. Saudara gak perlu dipuaskan oleh apapun yang ada di luar saudara. Saudara akan sama seperti Daud.
tahta boleh diambil, semua dalam hidup saya boleh diambil. Hanya satu yang gak boleh, Roh Allah dalam hidup. Main di C kali ya, lagu lama nih. Lagunya bilang, seperti rusa rindu sungaimu jiwaku. Coba sambil musik nyari kunci, saudara. Saya mau jelasin ayat itu. Seperti rusa rindu sungai. Kadang orang mikir, apa sih urusannya rindu sungai gitu kan? Itu Daud kan dulu gembala kambing domba. Jadi dia hidupnya di padang nih, dia lihat fenomena alam gitu loh. Saya juga seneng tuh lihat gitu. Saya paling demen tuh acara TV Animal Planet tentang hewan-hewan. Jadi rusanya itu, saudara, yang dilihat oleh Daud, ini waktu saya belajar teologi ya, itu sungainya itu, di sungai banyak buaya, di area sungai banyak singa. Rusanya dari hutan. Ini hutan, keluar dikit ada sungai. Saudara kalau lagi aus, panas-panas di Cikarang misalnya, ini lagi kepanasan di Cikarang nih, saya kasih steak dari Wolfgang Steak, mau gak? Steak mahal loh, jangan lo sia-siain nih. Kalau kita lagi aus, saudara, yang kita butuhin bukan dolar, bukan banana, bukan steak. Yang kita inginkan apa? Air. Nah, rusa ini begitu, saudara, saking hausnya dia, no matter what, walaupun ada buaya di situ, ada singa di sana, gua haus. Apapun gua akan lakuin. Yang penting gua dapat air. Apakah itu yang saudara lakukan buat Tuhan? No matter what. Walau gak ada duit, walau karirnya belum maju, walau bisnisnya belum besar, walau banyak masalah, apakah saudara mau jadi penyembah? Mendapati panggilan tertinggi ini, saudara. Karena Tuhan siapin ini. Kita fokusnya ini. Kita fokusnya di tanah. Rumah yang besar, mobil yang mewah, semua itu hanya akan kita tinggalkan karena mereka semua akan jadi dust and dry. Tapi saudara dan saya punya panggilan yang lebih mulia. Saya selalu bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan kasih kamu. Ini kelegaan tuh. Daniel karirnya hebat, performance-nya sampai dicari salahnya, tau gak saudara? Tahu salahnya Daniel apa? Sampai dicari-cari di fitnah. Karena didapati Daniel berdoa 3 kali sehari. Karena didapati Daniel berdoa 3 kali sehari. Berarti dia bisa hebat. Karena 3 kali dia koneksi sama surga. Dia download, dia unduh semua rahasia-rahasia surga. Dia terapin di pekerjaan. Saya yakin anak-anak yang hidup oleh Roh, pasti saudara punya performance yang luar biasa. Karena saudara tahu yang orang lain gak tahu. Kenapa saudara bisa tahu? Karena saudara punya Allah yang maha tahu, yang kasih tahu apa yang orang lain gak tahu. Akhirnya saudara tahu. Saya berdoa biar hari-hari ini yuk makin serius ke Tuhan. Yusuf dari budak narapidana naik perdana menteri cuma karena satu hal. Ada satu orang nih mimpi gak ada yang bisa artiin. Kucuk-kucuk Yusuf tahu. Dan Alkitab bilang sebelum Yusuf dipanggil menghadap Firaun, apa yang Yusuf lakuin? Cukur jenggot, grooming dulu. Kenapa dia cukur jenggot semuanya? Prepare man, gue siap-siap karena gue tahu I will move to another status. Gue akan pindah ke status yang baru. Dia bilang sama Firaun, gini ceritanya ya, akan ada 7 tahun nih kelimpahan, lalu akan ada 7 tahun kelaparan. Nah di dalam 7 tahun kelimpahan, bagusnya kamu lakuin ini, semua bengong. Terus Firaun bilang, ya lu aja yang lakuin, lu yang tahu. Nih cincin gua kasih ke lu nih. Diarak saudara. Saudara kebayang gak itu kepala penjara waktu melihat Yusuf diarak? Nah, baru 3 jam yang lalu dia cukur tuh. Baru 3 jam lalu dia cukur jenggot tuh di pojokan situ tuh. Dia Tuhan Allah.
yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Didudukin sama para bangsawan. Supaya 3 tahun 5 tahun lalu, 3 tahun 5 tahun ke depan, saudara ingat khotbah saya hari ini. Pasti saudara diberkati. Udah pasti. Udah pasti. Tapi waktu saudara diberkati, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya berdoa, Yesus yang jadi harta saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi seperti rusa. Seperti rusa rindu. Siapkan perjamuan kudus saudara. Jiwaku rindu Engkau. Oh, Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah Engkau. Karena di atas kayu salib Engkau menjadikan kami segalanya bagimu. Mari angkat roti di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosa pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, makanlah. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami mengatakan dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan pada dosa dan segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu. Katakan sekali lagi, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan
Bapa dalam nama Yesus. Terus beri kami pewahyuan yang baru, Bapa. Beri kami roh hikmat dan wahyu, sehingga menjadikan mata hati kami terang, Tuhan. Bantu kami, Bapa, menjadi anak-anak-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Para penyembah-penyembah, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah rahmat berkat Tuhan. Sebab disungkankannya hatinya pagi hari ini, dan Dia mau memberkati-Mu berlimpah-limpah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.